Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanur rahimu sifatani ma'khuzatani minar rahmati. Bima'na al-ihsani au iradatil ihsani. La bima'na hal asli alladhi huwa riqatun fi qalbi taqtadi tafaddala wal ihsana li isti'ahati zalika fi haqqihi ta'ala. Warrahmanur rahimu, dan bermula lafaz Rahman Rahim. Sifatani itu dua buah sifat. Dan bermula Rahmanir Rahim. Boleh juga Rahmanur Rahim jadsyid ke mubtada, Rahmanir Rahimi ke hikayah. Namun mahalnya tetap pada mubtada. Jadi sama juga Warrahmanu Rahimu jad ke mubtada atau Warrahmani Rahimi jadsyid sebagai hikayah. Sifatani itu dua sifat. Dua buah sifat ma'khuzatani minar rahmati. Yang dimustaqkan, yang dimustaq ia keduanya, atau yang diambil ia keduanya lafaz Rahman Rahim minar rahmati daripada lafaz rahmah. Lafaz Rahman dan Rahim sebenarnya daripada makhud lafaz rahmah. Gecok daripada lafaz rahmah. Baik lafaz Rahman, baik lafaz Rahim, nyo gecok mandua lafaznya daripada lafaz rahmah. Bimakna dengan makna rahmah al-ihsan itu berbuat baik. Au iradatil ihsani atau berhendak berbuat baik. Kemudian makna daripada Rahman Rahim yang gecok daripada makna rahmat jid ke makna ihsan sebenarnya, atau Rahman Rahim jid ke makna juga iradatil ihsan. Nyan makna adraw wajih, makna daripada yang dimakhudkan daripada asalnya. La bimaknaha, bukan dengan maknanya, tidak dengan maknanya rahmah asli yang asli. Kan makna asli. Tah mana asli? Alladhi huwa. Makna asli alladhi huwa. Dianya makna asli alladhi riqatun fi qalbi, itu lembut. Riqah, lembut hati, lembut fi qalbi dalam hati. Taqtadi, yang membawa, taqtadi bimakna tuaddi, yang membawa, yang mendatang ia rahmah atau riqah akan tafadhal. Tafadhal mengkaruniai, memberi. Wal ihsana, dan akan berbuat baik kepada hamba. Munya makna asli daripada rahmah, nyo lembut hati. Sehingga dengan kelembutan tersebut membawaki kepada mengkaruniai ataupun berbuat baik kepada hambanya. Nyan menye makna rahmah asli. Jadi riqatul qalbi, satu sifat yang halus atau satu perasaan yang zok dalam hati kita nyo, sehingga menimbulkan dengan perasaan atau hati yang halus untuk membawa, memberi karunia di sisi Allah dan juga berbuat kebajikan. Sehingga menye tak pegat
riqahnya makna asli kepada Allah, maka terjadilah persoalan di mana hati Allah. Maka itulah yang tidak sah pada makna asal. Karena riqah di sini seolah-olah Allah Ta'ala sudah mempunyai hati, sudah mempunyai perasaan. Tapi itu makna asli, sehingga makna asli tidak sah untuk katanya kaitkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakalagian li istihalati zalika fi haqqi ta'ala, karena mustahil demikian makna asli pada haknya Allah Ta'ala. Karena memang mustahil. Menyedapkah riqatun fil qalbi, satu sifat yang halus yang ada pada Allah Ta'ala, artinya satu sifat yang halus, hati yang halus, kelembutan yang halus yang di dalam hati, sehingga seolah-olah Allah Ta'ala itu sudah mempunyai hati. Maka di mana hatinya? Maka itulah hansah tak pakai makna asli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmah dengan riqah nyuhan dia pakai. Karena istihilah, karena memang mustahil memakai makna asli, sehingga untuk makna lain yang kena pegah makna daripada rahmat atau rahman rahim. Kan makna asli riqatun fi qalbi yang kau ni. Farrahmanur rahimu, maka bermula Rahman Rahim fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala, bimakna dengan makna yang kan makna ruh kan makna atariqatun fi qalbi. Jadi muwahham untuk bak katanya bahwa Allah Ta'ala juga ada perasaan, ada hati halus dan sebagainya. Jadi muwahhamlah, tasabuhlah, mujisimlah Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk. Maka kemudian farrahmanur rahimu, maka bermula Rahman Rahim fi haqqihi ta'ala, pada haknya ta'ala, bimaknal muhsin, dengan makna muhsin. Dengan makna muhsin. Muhsin artinya Tuhan yang amat berbuat kebajikan. Allah yang maha berbuat kebaikan. Au muridil ihsani, atau yang menghendaki kebaikan. Itu makna pada hak Ta'ala adalah makna Rahman Rahim. Lakinnal awwala, tetapi yang pertama dengan makna al-muhsinu bihalalin ni'ami. Al-muhsin dengan tetapi bermula yang pertama yaitu Rahman dengan makna muhsin. Yang pertama Rahman, lafaz Rahman nyo dengan makna muhsin. Muhsin Tuhan yang amat berbuat kebaikan. Bangan muhsin bijalalin ni'ami, dengan besar nikmat. Artinya bin ni'amil jalilati, artinya dengan nikmat yang besar-besar. Di sini bijalalin ni'ami artinya dengan nikmat yang besar. Kepegoy nyo untuk gebithe bahwa bijalalin ni'ami nyo lafadih idafah sifat kepada mausuf. Padahal dengan nikmat yang besar. Kan bijalalin ni'ami, maka bin ni'amil jalilati, dengan nikmat yang besar. Berarti idafah sifat kepada mausuf. Maka itu. Jadi yang pertama mono Ar-Rahman nyu al-Muhsin, dengan nikmat yang besar. Wasani, dan bermula yang kedua bimaknal muhsini bidaqaiqil ni'ami, artinya bin ni'amid daqiqati,
Dan belumlah yang kedua, sifat rahim. Dengan makna muhsin sih. Bidaka ikin ni'ami dengan sehalus-halus nikmat. Mono dengan makna muhsin sih yang pertama Ar-Rahman, tapi dengan sebesar-besar nikmat, artinya nikmat yang besar. Jadi muhsinnya Ar-Rahman yang pertama dengan nikmat yang besar, muhsin yang kedua Ar-Rahim, yaitu bidaka ikin ni'ami, artinya geoisin idafah sifat kepada mausuf bin ni'ami daqiqati dengan nikmat-nikmat yang halus, artinya yang lembut-lembut. Nah, jadi beda, walaupun berasal daripada sabuh kata, tapi wate gepleh kait wate gepleh jid ke makna menye Ar-Rahman nyo Tuhan atau yang berbuat kebaikan dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Nikmat dunia nyo gebi nampak cukup lu nikmat-nikmat dunia nyo, maka sifat Rahman nyo sifat yang gebi nikmat-nikmat yang cukup raya oleh Allah Taala dunia ada katanya. Jadi nampak aja, maka kan bin ni'ami jalilah dengan nikmat-nikmat yang jelas, nikmat-nikmat yang besar. Sedangkan rahim muhsin bidaka ikin ni'ami dengan sehalu-halu nikmat. Kok sehalu-halu nikmat? Jadi bin ni'ami dakiki artinya dengan sehalu-halu nikmat. Jadi pakan bak Rahman, pakan makna Rahman dan Rahimnya berbeda masalah lagi. Berbeda. Sedangkan kata dasar ini sama daripada Rahman, tapi wati jid ke makna nyo kabeda. Maunya Rahman tadi muhsin bijalalin ni'ami ay bin ni'ami jalilah, yang memberi kebagusan dengan nikmat-nikmat yang besar. Nyan adalah tok di dunia. Ini Rahmannya nyo gebi di dunia dengan nikmat yang paling besar di dunia. Kenapa kan nampak? Walau nikmat yang cukup raya di akhirat, tapi belum nampak. Sedangkan Rahim nyo rahmat yang kecil atau yang ubud-ubud, yang halus-halus, yang seni-seni, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang akan gebi kepada yang khusus yaitu kepada muslim, nikmat yang paling halus tapi maknanya cukup besar. Sebagai contoh nikmat iman dan nikmat Islam yang tak nampak. Jadi nikmat iman, nikmat Islam yang nampak, yang dikhususkan bagi orang-orang yang kendaki Allah Ta'ala. Jadi makna seni-seni ataupun halus nyok maknanya hanadeh. Kan hana raya nikmatnya hanadeh lagi nikmat iman. Maka nikmat imannya nyok sampai dihinti manfaat yang cukup besar di akhirat. Tino hanadeh dia hana nampak. Bukan seperti nikmat-nikmat Rahman yang memang dikhususkan di dunia itu. Jadi imannya hanade, Islamnya hanade, nyuguh nikmat yang halus atau yang seni-seni yang tidak mungkin nampak. Sedangkan rahmatnya nyuguh pudih oleh Allah Ta'ala. Maka sifat rahmannya Allah Ta'ala nyu di dunia gebi, baik kepada muslim maupun kepada orang lain. Karena memang kasih Allah Ta'ala nyohana terbatas, mandum gebi non Allah. Tapi sehingga sayangnya Allah Ta'ala nyohana gebi kepada urung-urung lain, cuma urung-urung yang tertentu. Itulah yang dinamai yaitu bin ni'amid daqiqati, dengan nikmat-nikmat yang halus. Bukan arti kata bahwa halus itu sehingga ubud lagi kan. Halus artinya tidak nampak seni-seni. Hanadih nikmatnya kan bin ni'amid daqiqah. Li'anna ziyadatal mabni tadullu ala ziyadatil ma'na qaliban. Karena bahwa sungguh bertambah yang dibina itu ditunjuk ia
bertambah atau bertambah makna. Karena tamah bina nyo itinyo atau tambah makna galiban pada kebiasaan. Lafaz Rahman, Rahim nyo sebenarnya sama lafaz di Raha min nun. Raha min nun. Puat boh. Raha min nun puat boh. Begitu juga Rahim puat boh. Raha ya min. Tetapi pakan sehingga pada Rahman nyukam karayu. Karena tamah bina ditamah ada tamah makna. Diadah mabni, ziyadah yang dibinakan, ditunjuk atau diadah yang dibina pada kebiasaan. Karena pada Rahman nyo nama tamah sebuah huruf atau ketama alif. Rahman beda. Di raha min alif Rahmanir Rahim. Sedangkan pada ra nyo mentang pet bak Rahman nyo kalimah. Jadi ziyadah mabni ditunjuk atau ziyadah makna. Maka dia ke makna nikmat yang besar-besar. Sedangkan Rahim nyo nikmat yang seni-seni atau nikmat yang halus-halus. Wa innama jumi'a bainahuma isyaratun ila annahu yanbaghi an yatluba minhu ta'alan ni'mal hakirati kama yanbaghi an yatluba minhu ni'mal azimata. Dan hanya saja dihimpunkan orang di antara keduanya Rahman Rahim isyaratun akan mengisyarah dihimpun lafaz Rahman Rahim nyu untuk diisyarah ila annahu kepada bahwa sungguhnya seseorang yang bagi ayatullah itu sepatutnya bahwa dituntut ia seseorang daripadanya Allah Ta'ala akan nikmat yang hakir-hakir, nikmat yang halus-halus, kama yang bagi ayatullah minhun ni'mal azimati, sebagaimana barang dituntut oleh bahwa sebagaimana barang sepatutnya oleh bahwa dituntut ia seorang daripadanya Allah akan nikmat yang besar-besar. Maka dihimpun Rahman Rahimnya akan sebagai isyarah kepada seseorang bahwa dituntut daripada yang hakir-hakir juga sebagaimana dia menuntut yang besar-besar. Jadi Rabbana atina fid dunya, begitu juga fil akhirah hasanah juga, bukan di dunia manteng. Rabbana atina fid dunya hasanah, begitu juga sebenarnya dituntut sih yang hakirah-hakirah, yang halus-halus, yang seni-senianan. Dituntut sih di dituntut manteng yang azimah. Sehingga tinggallah yang hanadik-hanadik, yang tidak nampak seperti nikmatnya iman dan sebagainya. Nyusugianya seorang hamba demikian. Ya wa innama jumi'a bainahuma, dan hanya saja dituntut dan hanya dihimpunkan orang di antara keduanya akan mengisyarah kepada bahwa sungguhnya seorang sepatutnya bahwa dituntut ia seorang daripadanya Allah Ta'ala akan nikmat-nikmat yang hakir juga, nikmat-nikmat yang halus-halus yang tidak nampak, sehingga di hari kiamat nyuji akan nikmat yang cukup besar ketimbang nikmat yang azimah di dunia. Kama yang bagi ayatul minhun ni'mat azimata, sebagaimana barang yang sepatutnya oleh bahwa dituntut ia seorang daripadanya Allah akan nikmat yang azimah. Karena nikmat azimah kita tuntut di dunia ini. Kenapa kita tidak tuntut nikmat yang hakirah? Sebenarnya harus ada keseimbangan. Sebagaimana dalam doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia kita hasanah, begitu juga di akhirat kita hasanah. Karena rahmannya Allah Ta'ala cukup besar-besar di dunia, tapi di akhirat nanti rahimnya Allah Ta'ala sungguh cukup terbatas. Ya, li'anna kulla minhu, karena bahwa sungguh tiap-tiap daripadanya Allah Ta'ala, li'anna kulla minhu, karena bahwa sungguh tiap-tiap itu sabit daripadanya Allah Ta'ala. Karena baik nikmat yang hakirah maupun nikmat yang azimah itu semuanya datang daripadanya Allah Ta'ala. Wahdahu, sendirinya Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allaku bil basmalati abhasun kasiratun, dan menyangkut dengan pembahasan bismillah. Wa yata'allaku bil basmalati, dan menyangkut dengan basmalah abhasun kasiratun, oleh pembahasan-pembahasan yang besar, yang banyak. Memang
menyerta bahas bismillah kata musannif nyo cukup le pembahasan-pembahasan. Fala natilu maka tidak kami perpanjang bizikriha dengan menyebutnya basmalah. Jadi hana kepanjang le musannif gepu cukup manteng karena memang menyerta sangkut paut dan menyerta pegah cukup le pembahasan-pembahasan. Kamu pupiyuh no manteng kata musannif.